Halo sobat-sobat guru semua. Pada video kali ini saya akan membagikan informasi tentang bagaimana cara kita mengerjakan tugas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah pada LMS kegiatan PPG guru. Nah, di sini yang pertama juga harus dipahami oleh sobat-sobat guru semua. Sebelum mengerjakan tugas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah ini, jangan lupa juga untuk mengerjakan tagihan yang ada di materi terkait eksplorasi penyebab masalah, di mana di situ kita diminta untuk membuat sebuah forum diskusi di dalam LMS terkait eksplorasi penyebab masalah ini. Karena itu penting untuk menjadi acuan kita dalam mengerjakan tugas LK 1.2 ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel saya ini dengan cara klik tombol subscribe agar Anda terus bisa mendapatkan video terbaru dari saya seputar kegiatan PPG Guru di dalam LMS. Nah, oke, sobat-sobat guru semua, langsung saja kita akan mencoba mengerjakan tugas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah ini. Nah, di mana di dalam tugas LK 1.2 ini ada 3 kolom yang harus kita isi. Yang pertama adalah masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian yang kedua adalah hasil eksplorasi penyebab masalah dan analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, untuk mengisi kolom yang ini, kolom masalah yang telah diidentifikasi, ini sangat mudah ya sobat-sobat guru semua. Dimana untuk mengisi ini kita tinggal copy paste dari tugas LK 1.1 tentang identifikasi masalah. Kita tinggal copy pastikan dan kita simpan saja di sini. Karena itu sudah kita kerjakan di tugas yang sebelumnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya untuk yang di sini, hasil eksplorasi dan analisis eksplorasi. Nah, yang perlu dipahami oleh sobat-sobat guru semua, bahwa untuk mengerjakan ini juga ada rentang waktunya. Yang pertama yang berkaitan dengan hasil kajian literatur, kalau melihat pada buku panduan di dalam LMS itu sendiri atau di dalam buku panduan yang disampaikan oleh pemateri saat kita melakukan kegiatan PPG guru itu, bahwa hasil kajian literatur ini akan dikerjakan pada pertemuan yang kelima. Dan hasil wawancara akan dikerjakan pada pertemuan yang ke-6 dan yang ke-7. Nah, tapi di sini akan kita kerjakan bersama-sama untuk bisa membantu sobat-sobat guru semua. Nah, kita lihat dulu yang pertama ini adalah masalah yang saya identifikasi adalah masih terdapat peserta didik yang memiliki semangat belajar rendah. Nah, hasil kajian literatur saya yang berkaitan dengan semangat belajar rendah, masalah semangat belajar yang rendah merupakan masalah terkait motivasi belajar. Nah, sehingga di sini yang akan saya eksplorasi adalah saya akan melihat faktor-faktor penyebab motivasi belajar siswa. Dan di sini saya mengambil ada 2 kajian literatur. Yang pertama adalah literatur yang disampaikan oleh Dimyati dan Mujiono di tahun 2022. Di mana mereka mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah cita-cita atau aspirasi siswa, kemauan siswa, kondisi lingkungan siswa, unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Kemudian juga saya mengambil kajian literatur dari pendapat Sudaryono di tahun 2012. Di mana mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa adalah cita-cita atau aspirasi siswa, kondisi jasmani dan rohani siswa, kondisi lingkungan siswa atau unsur-unsur dinamis belajar, dan upaya guru membelajarkan siswa. Nah, sobat-sobat guru juga bisa menambahkan di nomor ketiga jika memang masih mau ditambahkan kajian literaturnya, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Jadi, kajian literatur ini kita kerjakan pada pertemuan yang kelima. Kemudian yang hasil wawancara, di sini saya mengambil ataupun melakukan wawancara dengan 3. Yang pertama dengan peserta didik, di mana berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik, ternyata cara dan metode guru dalam mengajar yang masih monoton
dan tidak pernah melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian juga saya melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa medan tempuh peserta didik menuju sekolah dengan berjalan kaki yang menyebabkan mereka sudah lelah saat proses pembelajaran. Kemudian juga saya melakukan wawancara dengan rekan sejawat atau sesama guru di sekolah dengan mengatakan bahwa sarana dan prasarana sekolah yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran. Nah, jika sobat-sobat guru ingin menambahkan lagi di nomor 4, mungkin di sini wawancara dengan pengawas sekolah atau dengan pakar, silahkan. Sehingga berdasarkan hasil kajian literatur dan hasil wawancara yang dilakukan saya pada pertemuan 5, 6, dan 7 ini, saya bisa membuat analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, setelah dianalisis, ternyata penyebab masalah rendahnya semangat belajar siswa itu ada 3 yang saya analisis. Yang pertama itu berkaitan dengan metode mengajar guru yang masih monoton. Di mana saya mendapatkan ini? Saya mendapatkan ini adalah berdasarkan hasil wawancara saya dengan siswa. Apakah metode belajar ini terdapat di dalam kajian literatur? Itu terdapat, kita bisa melihatnya ada pada upaya guru membelajarkan siswa, dan di sini juga terdapat juga ada unsur-unsur dinamis. Nah, kemudian analisis saya yang kedua itu adalah kondisi siswa dalam pembelajaran. Nah, kalau kita melihat kajian literatur di sini, ini juga ada tulisan kondisi siswa, dan di sini juga terdapat ada juga tulisan kondisi siswa, jasmani dan rohaninya. Dan kalau menghasilkan dari wawancara, di sini juga terdapat adalah berdasarkan hasil wawancara saya dengan kepala sekolah, memang siswa itu sudah kelelahan saat proses pembelajaran. Ini analisis saya, jadi memang analisisnya saya ambil dari kajian literatur dan wawancara. Dan yang ketiga ini ada fasilitas sekolah yang, mohon maaf, di sini ada kata belum, fasilitas sekolah yang belum menunjang proses pembelajaran. Nah, dari mana saya mendapatkan analisis ini? Ini saya ambil dari hasil wawancara saya dengan rekan sejawat atau sesama guru yang berada di tempat saya mengajar, di mana mereka mengatakan sarana dan prasarana sekolah yang kurang mendukung dalam proses pembelajaran. Sehingga menurut saya, berdasarkan analisisnya, fasilitas sekolah itu menjadi penyebab masalah motivasi belajar siswa. Apakah fasilitas ini terdapat di sini? Sudah pasti terdapat di sini. Ada kondisi sekolahnya, ya. Nah, begitu juga seterusnya kita untuk menjawab yang nomor 2 dan seterusnya yang kita copy paste dari tugas LK 1.1 sebelumnya. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk membantu sobat-sobat guru dalam mengerjakan tugas LK 1.2 eksplorasi penyebab masalah.